Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial dan bahasa. Terdiri dari 4 anggota yaitu Faiz Mutakin Firdaus, Fafian Gisala Marzuk, Nendi Chudori, dan yang terakhir Risa Asriani. Saya Nendi Chudori akan menjelaskan tentang perkembangan sosial remaja yang terdiri dari pengertian perkembangan hubungan sosial, karakteristik perkembangan sosial remaja, juga pengertian perkembangan sosial remaja. Pengertian perkembangan hubungan sosial. Pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubung dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Pengertian perkembangan sosial remaja. Manusia tumbuh dan berkembang pada masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangan itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi sosial merupakan proses sosialisasi yang menunjukkan dan anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial pada masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis menjadi sangat penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia merupakan suatu kebutuhan. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan, remaja telah mulai memperhatikan dan mengenal beberapa norma pergaulan yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarga. Menurut Erik Erikson, bahwa masa remaja terjadi masa krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosio-kultural, sedangkan menurut Freud, kehidupan sosial remaja didorong oleh dan berorientasi pada kepentingan seksual. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dengan bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Nilai positif dalam kehidupan kelompok adalah tiap anggota kelompok belajar berorganisasi, memilih pemimpin, dan mematuhi aturan kelompok. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, dan selebihnya akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Fafian Gisala Marzuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafian Gisala Marzuk. Saya dari kelompok 9 akan mencoba membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Dari sekian banyak faktor yang ada, yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam sebuah keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anaknya. Faktor kedua yaitu kematangan fisik dan psikis. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi keluarga. Dengan kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak-anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga, yaitu ia anak siapa atau ya dia anak siapa. Secara tidak langsung dalam pergaulan kehidupan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya.
Kemudian, pendidikan juga mempengaruhi. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga dan masyarakat, serta kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan seperti pendidikan di sekolah. Kemudian, kepada peserta didik bukan hanya diperkenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, akan tetapi harus diperkenalkan pada norma kehidupan bangsa atau berjenjang nasional dan norma kehidupan antar bangsa atau internasional. Etika pergaulan dan pendidikan moral diajarkan secara terprogram dengan tujuan untuk membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tak luput dari hal tersebut, kapasitas mental ternyata juga mempengaruhi. Yang pertama ada emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh ide-ide dan teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain. Pengaruh egosentris sering terlihat pada pemikiran remaja, yaitu 1. Cita-cita dan idealisme yang baik. Selalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat jauh dan dari kesulitan-kesulitan praktis. Kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain. Nah, pencerminan sifat egois dapat menyebabkan dalam menghadapi pendapat orang lain. Maka sifat ego semakin kecil sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang semakin baik dan matang. Kemudian pembahasan saya yang terakhir yaitu mengenai perbedaan individual dan perkembangan sosial. Bergaul dengan sesama manusia atau bersosialisasi dilakukan oleh setiap orang baik secara individual maupun kelompok. Dilihat dari berbagai aspek, terdapat perbedaan individual manusia. Hal tersebut tampak juga dalam perkembangan sosialnya. Sesuai dengan teori komprehensif tentang perkembangan sosial yang dikembangkan oleh Erikson, maka di dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menempuh langkah yang berlainan satu sama lain. Dalam teori Erikson dinyatakan bahwa manusia atau anak dalam kesatuan budaya yang utuh, alam dan kehidupan masyarakat menyediakan segala hal yang dibutuhkan manusia. Namun, sesuai dengan minat, kemampuan, dan latar belakang kehidupan budayanya, maka berkembanglah kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam. Perkenalkan, nama saya Faiz Mutakin. Saya akan membahas materi selanjutnya. Upaya pengembangan hubungan sosial remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan terhadap mereka ke arah perilaku yang bermanfaat dan dapat diterima khalayak, seperti kelompok olahraga, koperasi, kesenian, dan semacamnya di bawah asuhan para pendidik di sekolah atau para tokoh masyarakat di dalam kehidupan masyarakat perlu banyak dibentuk. Khusus di dalam sekolah, perlu sering diadakan kegiatan bakti sosial, bakti karya, dan kelompok-kelompok belajar di bawah asuhan para guru pembimbing. Kegiatan ini hendaknya dikembangluaskan. Ciri khas perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial pada masa remaja atau pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai terbentuknya kelompok teman sebaya, baik dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, dan mulai memisahkan diri dari orang tua. Ciri khas yang pertama, kelompok teman sebaya. Percepatan perkembangan pada masa puber berhubungan dengan pematangan seksual,
yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja, biasanya anak sudah mampu menjalin hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Seiring dengan itu juga timbul kelompok anak-anak untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas dari kelompok anak yang belum pubertas adalah bahwa kelompok tadi terdiri dari jenis kelamin yang sama. Persamaan seks ini membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan yang berhubungan dengan perasaan identifikasi yang mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa puber, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai kegiatan. Ciri khas yang kedua, melepas diri dari orang tua. Tuntutan anak untuk memisahkan diri dari orang tua dan menuju ke arah teman-teman sebayanya merupakan suatu reaksi terhadap suatu intern anak muda. Sesudah mulainya pubertas timbul suatu diskrepansi yang besar antara kedewasaan jasmania dengan ikatan sosial pada orang tua. Dalam keadaan seperti ini, banyak pertentangan antara remaja awal dengan orang tua, yaitu perbedaan standar perilaku, merasa menjadi korban, perilaku yang kurang matang, masalah palang pintu, dan metode disiplin. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan bahasa remaja. Pengertian pengembangan bahasa remaja. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Intinya, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi skala lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa disebut sebagai alat adaptasi sosial apabila seseorang berada di suatu tempat yang memiliki perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempatnya berasal. Bahasa dalam lingkungan sosial masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda. Dari adanya kelompok-kelompok sosial tersebut, menyebabkan bahasa yang digunakan bervariasi. Kebervariasian bahasa ini timbul sebagai akibat dari kebutuhan penutur yang memilih bahasa yang digunakan agar sesuai dengan situasi konteks sosialnya. Oleh karena itu, variasi bahasa timbul bukan karena kaidah-kaidah kebahasaan, melainkan disebabkan kaidah-kaidah sosial yang beraneka ragam. Karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian, bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di keluarga atau bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus pada perilaku berbahasa. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat terkadang cukup menonjol sehingga bahasa remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Dari kelompok itu berkembang bahasa sandi, bahasa kelompok yang terbentuk amat khusus seperti istilah-istilah baceman. Di kalangan pelajar yang dimaksudkan adalah bocoran soal ulangan atau tes bahasa prokem tercipta secara khusus untuk kepentingan khusus pula. Bahasa gaul remaja adalah dialek non-formal baik berupa slang atau prokem yang digunakan oleh kalangan remaja perkotaan, bersifat sementara, hanya berupa variasi bahasa. Penggunaannya meliputi kosakata dan intonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Risa Asriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, dalam berbahasa ini sangat erat hubungannya dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk yang pertama, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu umur si anak atau umur seseorang. Semakin bertambah umur seseorang, maka akan semakin matang pula pertumbuhan fisiknya dan juga bertambah pengalaman dan dapat meningkatkan kebutuhannya. Lalu yang kedua ada kondisi lingkungan.
lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang ini memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan tentunya akan sangat berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan juga daerah-daerah terpencil lainnya, dan di kelompok sosial yang lain. Untuk faktor yang ketiga adalah kecerdasan anak. Nah, untuk meniru lingkungan tentang bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda tentunya memerlukan kemampuan motorik yang baik. Nah, kemampuan motorik seseorang sangat berhubungan positif dengan kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan dalam meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan juga memahami atau menangkap maksud pernyataan pihak lain, ini sangat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak atau kecerdasan seorang remaja. Lalu yang keempat, yaitu status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan anak-anak dan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi tentunya akan berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal yang lebih tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak akan terlihat jelas di dalam keluarga yang terdidik dan juga keluarga yang tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh pula terhadap perkembangan bahasa. Lalu yang kelima, faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu adalah kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini merujuk pada kondisi kesehatan anak. Contohnya, jika seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, tentunya akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Lalu selanjutnya, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling berpengaruh satu sama lain. Bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan juga sebaliknya. Kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah dalam kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, yang logis, dan juga sistematis. Hal ini akan berakibat dalam sulitnya berkomunikasi. Ketidaktepatan hasil pemrosesan pikir ini diakibatkan dari kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan individual dalam kemampuan dan perkembangan bahasa. Anak dilahirkan ke dunia telah memiliki kapasitas berbahasa. Akan tetapi, seperti pada bidang yang lain, seperti faktor lingkungan, akan mengambil peran yang cukup menonjol dalam mempengaruhi perkembangan bahasa si anak tersebut. Mereka belajar makna kata dan bahasa sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka hayati dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa anak terbentuk oleh lingkungan yang berbeda-beda. Dan juga kemampuan berpikir anak itu berbeda-beda. Sedang berpikir dan bahasa mempunyai kolerasi yang tinggi. Anak dengan IQ yang tinggi akan memiliki kemampuan bahasa yang tinggi. Dan nilai IQ menggambarkan adanya perbedaan individual anak. Dan dengan demikian, kemampuan mereka dalam bahasa juga bervariasi sesuai dengan variasi kemampuan mereka dalam berpikir. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.